Bab 331. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Lin Suehao, dokter pewarna bunga persik, sangat gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, oke, metode ini sangat bagus. Chu Feng berdiri, menepuk bahu Lin Suehao dan berkata, selama kita bekerja sama dengan tulus, impianmu untuk menjadi kaya tidak jauh. Aku khawatir di masa depan, posisimu dalam bisnis akan jauh melampaui posisimu, ayahmu. Ya, ayahku akan meremehkanku, haha. Lin Suehao tertawa gembira, tapi sambil tersenyum umum, dia membeku dan berkata dengan cemas, tetapi dibutuhkan 3 miliar yuan untuk berinvestasi dalam akuisisi grup Chuxi. Bagaimana saya bisa punya begitu banyak uang? Chu Feng duduk dalam-dalam, menatap Lin Suehao dan berkata, Tuan Lin, ini bukan masalah besar. Bukankah itu masalah besar? Lin Suehao terkejut, ini adalah masalah yang paling kritis. Chu Feng berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, sebagai putra tertua ayahmu, kamu paling memenuhi syarat untuk mewarisi properti keluarga Linmu. Tapi sekarang ayahmu kejam karena tidak membiarkanmu mewarisi, yang mengatakan, sebenarnya, ayahmu harus sangat bersalah padamu. Jadi kamu berkata kepada ayahmu, karena kamu mengecewakannya, aku hanya berharap ayahku akan memberiku kesempatan untuk membeli grup Chu. Ayahmu akan setuju denganmu ketika dia melihat bahwa kamu bertekad untuk memperbaiki dan tulus. Anda harus ingat untuk mengasihani orang tua di seluruh dunia. Tidak ada ayah yang tidak peduli pada putranya. Petik 2. Ketika Lin Suehao mendengar pidato itu, dia tiba-tiba merasakan pencerahan. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda sangat pintar. Anda tidak tahu bagaimana memanggil saya. Chu Feng tersenyum ringan, Tuan Lin tersanjung, nanti Anda bisa memanggil saya Feng. Ah Feng? Oke, aku ingat. Lin Suehao merasa sangat membumi. Sedang bersiap untuk pergi, tetapi masih khawatir untuk mengatakan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Kalau begitu kamu boleh bertanya. Jawab Chu Feng sambil tersenyum. Lin Suehao berhenti sejenak dan berkata, saya hanya tidak mengerti. Mengapa Anda tidak berusaha membantu saya, apa tujuannya? Chu Feng tercengang. Dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba matanya menjadi dingin dan suram. Dia berkata, karena Lin Huan adalah musuh kematian ayahku, dan aku punya dendam terhadapnya. Alasan mengapa kami ingin membantumu adalah karena kami hanya ingin menggunakan kekuatan Tuan Lin untuk membantuku memenuhi keinginan balas dendamku. Petik 2. Begitulah. Lin Suehao mengangguk dan berkata, tetapi saat ini, jelas bahwa semua manfaatnya adalah milikku. Bagaimana kamu bisa membalas dendam padaku? Chu Feng maju selangkah, menepuk bahu Lin Suehao dan berkata, Tuan Lin, tahukah Anda jika Lin Huan dapat mewarisi properti keluarga Lin? Dengan kekuatan finansial keluarga Lin yang kuat, jika Lin Huan memanipulasinya lagi, niscaya akan menambah sayap padanya. Maka akan semakin sulit bagi kita untuk menghadapinya. Tapi jika kita mencegah dia mewarisi harta keluarga Lin, niscaya akan mencegahnya menjadi lebih besar dan kuat dan tidak dapat diatasi. Kita masih bisa berharap untuk mengalahkan Lin Huan dengan bersatu dengan mereka yang juga menganggap Lin Huan sebagai duri dalam daging, dan secara tidak langsung membalaskan dendamku. Petik 2. Chu Feng berkata dengan sangat jelas, Lin Suehao tersenyum, Feng, aku mengerti, masuk dalam hal ini, kuharap kita bekerja sama dengan bahagia. Chu Feng juga tersenyum, mengulurkan tangan, dan Lin Suehao berpegangan, berkata, selamat bekerja sama. Lin Suehao mengulurkan tangannya dan menatap Chu Feng dengan saksama dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi sesuai rencana. Chu Feng sebenarnya mundur, membungkuk dan berkata, Tuan Lin, tolong. Lin Suehao tercengang. Dia tidak menyangka Ah Feng begitu menghormati dirinya sendiri. Untuk sesaat, dia merasa sangat senang dan sedikit bersemangat. Dia mengangguk dan berkata, Ah Feng, sama-sama. Sebenarnya, kamu telah banyak membantuku. Aku harus berterima kasih. Sama-sama, sama-sama, kata Chu Feng sambil tersenyum. Lin Suehao juga tertawa cerah, berjabat tangan dengan Chu Feng lagi, dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Chu Feng mengirim Lin Suehao ke pintu, melihat sekeliling dengan waspada, lalu menutup pintu dan kembali ke kamar. Chu Feng mundur ke kamar, melihat bayangan itu dan berkata, Tuan bayangan, apa pendapat Anda tentang Lin Suehao? Bayangan itu sudah terbenam dalam kegelapan. Untuk sesaat,
dia berkata perlahan, Lin Suihao ini terlihat seperti tas jerami, tapi nyatanya, dia punya banyak trik di perutnya, yang tidak bisa dihindari. Chu Feng mengangguk dan berkata, Tuan Shadow, jangan khawatir. Selama rencananya berhasil dilaksanakan, kami akan membunuh Lin Suihao. Saat ini, dia hanyalah pion kami. Bayangan itu mondar-mandir, matanya menunjukkan warna yin dan dingin, kita harus memanfaatkan bidak catur ini dengan baik. Kali ini hanya kesuksesan, bukan kegagalan. Chu Feng berkata dengan berat, ya, Lin Huan memaksa kita menjadi anjing yang berduka. Saya harus membalas dendam untuk ini. Shadow dan Chu Feng saling memandang dan tersenyum. Sepertinya mereka sedang membicarakan Lin Huan. Permainan bagus berikutnya akan ada di sekitar Anda. Itu tergantung pada seberapa mampu Anda. Lin Huan telah dibunuh beberapa kali berturut-turut. Meskipun Lin Huan tidak merasakan apa-apa, saudara-saudara di aliansi menjadi ketakutan. Mereka selalu berada di sekitar Lin Huan, yang membuat Lin Huan sangat tertekan. Namun, meskipun ada permintaan berulang kali, saudara-saudara dari aliansi tersebut masih tidak dapat dipisahkan. Lin Huan tahu bahwa ini adalah cinta saudara-saudaranya terhadap diri mereka sendiri dari hati, dan dia merasa sangat bahagia. Hari ini, Lin Huan dan Ross pergi ke gedung Hao Tian bersama. Menurut Ross, ada beberapa informasi penting tentang geng bawah tanah di gedung Hao Tian, yang akan membantu Lin Huan memperluas kekuasaannya di masa depan. Jadi Lin Huan dan Ross pergi untuk berkumpul. Ross mengikuti Lin Huan langkah demi langkah, sama seperti pengawal Lin Huan. Namun bagi Lin Huan, meski Anda bisa melihat indahnya bunga mawar setiap hari, sangat merepotkan bagi Lin Huan untuk mencuri batu giok dan dupa, yang membuat Lin Huan sangat tertekan. Awalnya, saudara perempuan Ross dan Liu baik hati dan selalu bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi Lin Huan merasa dia sedang mengawasi dirinya sendiri. Anehnya, Lin Huan selalu penasaran dengan segala jenis keindahan sejak ia menjadi harta karun kebahagiaan. Lin Huan juga bertanya-tanya apakah sifatnya sendiri atau harta karun yang membuatnya serakah. Sebenarnya Lin Huan tentu saja tidak mengetahui bahwa buku kebahagiaan adalah intisari zaman dahulu. Alasan mengapa orang yang bisa bahagia setara dengan apapun bisa menjadi orang yang maha kuasa. Sebab dengan memupuk kebahagiaan-kebahagiaan, Anda bisa membuka segala potensi yang belum pernah Anda gali sesuai dengan cara kebahagiaan. Namun, untuk membuka potensi tersebut, bukan hanya Yin Qi yang dimiliki sebagian wanita. Karena setiap perempuan di dunia mempunyai konstitusinya masing-masing, konstitusinya berbeda dan esensinya berbeda. Hanya dengan menyerap esensi yang berbeda-beda ini, mengintegrasikannya bersama-sama, dan memainkan peran menyeluruh, Lin Huan dapat memanfaatkan pengembangan metode kebahagiaan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kultivasinya, keinginan Lin Huan akan nafas yang berbeda menjadi lebih kuat, yang mengarah pada fakta bahwa meskipun Lin Huan ditemani oleh 3 wanita cantik dan menikmati semua kebahagiaan orang-orang, dia masih dalam hati mencuri dupa dan batu giok dari waktu ke waktu. Lin Huan dan Ross datang ke gedung Hao Tian bersama. Fang pergi ke pintu gedung. Lin Huan melihat seorang wanita cantik berjalan di depannya. Keindahan kecantikan cantik itu tak kalah dengan bunga mawar, mata bunga persik, kulit seperti bunga sakura, dan gaunnya juga sangat seksi dan modis. Payudaranya yang penuh tampak mengenakan pakaian setipis sayap jangkrik. Saat si cantik berjalan naik turun, mereka terlihat seperti melompat keluar. Khususnya, pinggang ramping si cantik semakin ramping karena pakaiannya, dan 2 kaki tinggi dan ramping di bawah bokong semakin menggerahkan. Terlebih lagi, ketika si cantik mendekati Lin Huan, dia tersenyum. Senyumannya seindah bunga persik yang mekar ditiup angin musim semi. Itu sangat indah sehingga orang-orang mabuk. Lin Huan merasa jantungnya akan melompat ke tenggorokannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keindahan dengan matanya. Ross jelas merasa Lin Huan berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya tatapan putih. Kemudian dia menempel erat pada Lin Huan dan berteriak, "Saudara Huan." Lin Huan tercengang. Melihat wajah Ross yang berbunga-bunga, dia tidak bisa menahan senyum. Ross berkata dengan marah, "Hati-hati, aku akan kembali dan memberitahu Saudari Meng Ya, Saudari Meng Su." Lin Huan sangat terkejut. Begitu kedua toples cuka itu pecah, dia tidak dapat menahan diri untuk segera meminta maaf kepada Ross dan berkata, "Ross, aku salah. Jangan bilang pada mereka." Ross tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan terkikik. Melihat ke arah Lin Huan,
dia berkata sambil tersenyum, Saudara Huan, jika kamu menyukai kecantikan itu, kamu bisa mengejarnya dan menerimanya. Lin Huan sangat gembira, dia sangat ingin mencoba dan berkata, benarkah? Pola ketidaksabaran Lin Huan, ketika dia mendengar bahwa dia membiarkannya bahagia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, salah. Lin Huan kecewa dan mengangkat bahu. Lalu wanita cantik itu tersenyum pada Lin Huan. Lin Huan sangat marah, tapi dia disela oleh Rose. Dia tidak bisa menahan kehilangan moodnya dan berkata, bahkan jika itu palsu, ayo pergi. Hati Rose berkata, apakah ini sangat menyedihkan? Benar-benar, jadi saya berpikir bahwa Saudara Huan telah melakukan begitu banyak hal untuk saudara perempuan kita, dan dia juga mempraktikkan kitab suci yang membahagiakan yaitu mengumpulkan yin dan menguatkan yang. Saya tidak dapat mengendalikannya sepanjang waktu. Dengan cara ini, Saudara Huan pasti merasa tidak bahagia. Itu lebih baik membiarkan Huan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, mereka bisa mengembangkan keterampilannya lebih dalam, Saudara Huan akan menghadapi musuh yang semakin kuat di masa depan. Jika dia tidak bisa mengatasinya, bukankah itu saudara perempuan kita? Ketika Rose memikirkan hal ini, mau tak mau dia merasa kasihan di hatinya. Dia dengan lembut bersandar di pelukan Lin Huan dan berkata, Saudara Huan, selama kamu memiliki kami di hatimu, kami semua bergantung padamu. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya, bergerak tanpa bisa dijelaskan, dan pergi ke gedung dengan mawar erat di pelukannya. Namun, wanita cantik yang baru saja lewat berbalik dan berjalan ke arah Lin Huan lagi dengan senyuman seperti angin musim semi. Wen Yan bertanya dengan lembut, Tuan, apakah Anda tahu cara menuju jalan bosong? Nada suaranya lembut, membuat tulang-tulang orang seolah-olah berserakan. Lin Huan hanya merasakan seluruh tubuhnya lembut, tidak memiliki kekuatan, lama sekali hanya berkata, bagaimana menurutmu? Konon si cantik mengabaikan kecantikan besar mawar di samping Lin Huan dan jelas ingin membuat pasangan itu bertengkar. Namun, Rose tampak cuek dan menjawab sambil tersenyum, jalan bosong, ikuti arah ini dan berbalik. Lin Huan mengangguk dan berkata, ya, terima kasih. Wanita cantik itu tersenyum seperti bunga pir dan mengangkat alisnya ke arah Lin Huan. Lin Huan tiba-tiba merasa seperti terkejut. Melihat keindahan yang pergi dengan sisa rasa yang tak ada habisnya, mau tak mau aku merasa seolah-olah aku pernah melihat keindahan itu di suatu tempat, tapi di mana sih aku pernah melihatnya? Lin Huan tidak dapat mengingatnya sejenak, tetapi matanya yang menawan juga melekat di benak Lin Huan. Ketika orang-orang pergi, mengapa kamu begitu dingin, Saudara Huan? Mawar itu menyeret rok Lin Huan dan berkata. Lin Huan terkejut, kembali sadar, memegang mawar dan pergi ke gedung. Tapi hati Lin Huan juga berpikir, di manakah keindahan ini terlihat? Perasaan deja vu membuat Lin Huan berusaha menangkapnya sepanjang waktu, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak tahu siapa orang itu. Gedung Haotian awalnya adalah wilayah geng Sirius. Setelah Sirius mundur, gedung Haotian juga menjadi milik aliansi. Lin Huan dan Rose naik ke lantai 8. Rose membantu Lin Huan mengumpulkan informasi. Lin Huan duduk di sofa dan memikirkan masalahnya. Lin Huan awalnya ingin menyerang kota G di dekatnya, tetapi baru-baru ini dia dibunuh secara bergantian, jadi dia tidak mengambil tindakan. Namun, Lin Huan secara alami tahu bahwa dia tidak bisa berhenti mengambil tindakan hanya karena ada musuh. Jadi Lin Huan memutuskan untuk mengambil tindakan baru-baru ini. Saat Lin Huan memikirkan masalah ini, Rose telah mengambil informasi tentang kota G yang dia simpan dan menyerahkannya kepada Lin Huan. Lin Huan memeriksa informasinya secara mendetail, dan kemudian dia mengetahui bahwa di antara organisasi bawah tanah di kota G, hanya geng Tianjian yang merupakan yang terbesar saat ini. Dan Lin Huan menemukan hal yang sangat aneh, karena geng Tianjian memiliki sejarah ratusan tahun di kota G. Sepertinya sudah ada sejak Republik Tiongkok. Tapi anehnya geng Tianjian berakar kuat dan kuat di kota G, tapi tidak pernah melanggar rekor dunia luar. Menurut catatan, geng dari luar mencoba menyusup ke G City, namun tidak pernah berhasil. Lin Huan bertanya-tanya organisasi misterius semacam apa geng Tianjian itu. Itu bisa mendominasi. Melihat ekstasi Lin Huan, Rose berkata sambil tersenyum, Saudara Huan, kamu tonton dulu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh untuk membantumu menyegarkan diri. Lin Huan ringan, masih terkubur dalam informasi yang tebal. Rose memandang Lin Huan dengan penuh kasih sayang,
lalu keluar dari pintu. Rose tahu bahwa Lin Huan paling menyukai teh, karena teh dapat menyegarkan pikirannya, tetapi dia tidak memiliki teh aneh di kamarnya, jadi dia harus pergi ke bar untuk mengambilnya. Keluar dari pintu, langsung keluar dari koridor, lalu sampai ke lift, menunggu lift, siap turun lift. Lin Huan mengangkat kepalanya dan melihat informasi dari geng Tianjian. Saat dia melihat ke bawah lagi, Lin Huan sudah melihat petunjuknya. Alasan mengapa geng Tianjian mampu memimpin adalah karena Tianjian, pemimpin geng Tianjian, adalah seorang ahli dengan prestasi seni bela diri kuno. Jadi sepanjang waktu, tidak ada orang yang menginvasi kota G mendapatkan keuntungan apapun, dan bahkan tidak mendapat apapun. Seiring berjalannya waktu, tidak akan ada lagi geng yang bersedia melawan kota G. Dokter Warna Bunga Persik begitu. Lin Huan menempatkan dirinya di sofa dan menutup matanya. Pedang Langit juga merupakan ahli seni bela diri kuno, tapi saya tidak tahu apa budidayanya. Sepertinya aku akan bertemu dengan pemimpin geng Tianjian. Lin Huan dengan jelas mengetahui bahwa kota ini dikelilingi oleh laut di 3 sisi dan didukung oleh daratan di sisi lain, sehingga mudah untuk mendominasi, tetapi sulit untuk memperluas perkembangannya. Pasalnya, jika geng-geng di kota S ingin meluas dan berkembang harus melalui kota G. Jika kota G tidak bisa mengatasinya, maka geng-geng di kota S hanya bisa didominasi oleh satu pihak. Oleh karena itu, Lin Huan tahu bahwa dia harus menaklukkan kota G dan mengalahkan geng Tianjian. Hanya dengan cara ini dia bisa memimpin aliansi lebih jauh. Rose pergi ke bar, naik Westlake Longjing terbaik, lalu naik lift lagi, sampai ke lantai 8. Namun saat pintu lift terbuka, Rose hanya merasakan hawa dingin di kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan terkejut. Namun di hadapannya berdiri seorang wanita yang sangat cantik, dengan wajah yang dingin. Dia menaruh pistol hitam di dahinya. Meskipun Rose tidak terkejut, dia berkata dengan lemah, "Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan?" Dengarkan saja, si cantik berkata, "Jangan khawatir, aku tidak ingin melihat apapun, aku hanya akan merepotkanmu untuk pergi." Wanita itu menodongkan pistol ke kening Rose. Rose tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia sampai di ujung koridor dan sampai ke sebuah suite. Ketika Rose masuk, dia didorong ke atas sofa oleh wanita itu. Rose mendongak dan melihat selain wanita cantik yang memegang pistol di belakang punggungnya, ada 3 wanita cantik berdiri di seberangnya. Namun, ketika mata Rose tertuju pada wajah salah satu wanita cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berteriak, "Itu kamu." Yang mengejutkan Rose adalah salah satu dari 3 wanita cantik itu adalah yang baru saja ditemui Lin Huan dan dirinya sendiri di pintu masuk lift. Si cantik tersenyum dan berkata, "Aneh sekali, ini aku." Rose tiba-tiba merasa salah, mau tidak mau bertanya, "Siapa kamu pada akhirnya, apa yang ingin kamu lakukan?" Wanita cantik itu tertawa seperti bunga yang sedang mekar dan berkata, "Tidak apa-apa untuk memberitahumu, kami mengirim bambu Meilanju dari Suehong. Jadi tujuan kami jelas, kamu akan membunuh saudara Huan." Rose tiba-tiba mengerti dan berkata dengan mata terbelalak, "Sialanlah yang berbicara." Pada saat ini, dia melangkah maju dan berkata, "Rose, sebenarnya, kamu memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari darah merah. Kami semua mengagumi keberanianmu, tapi tidak semua orang seberani kamu. Kami takut pada Suehong, dan kami bahkan lebih takut dengan aliansi 7 pembunuhan. Jika Suehong meminta kami untuk membunuh Lin Huan, kami harus melakukannya." Si cantik yang memegang pistol adalah Chun Mei. Saat ini, dia berkata sambil tersenyum dingin, "Rose, kamu telah mengalami cinta sejati, menjalani kehidupan bebas selama beberapa hari, kehilangan identitas seorang pembunuh, bahkan kematian pun sepadan." Rose menatap keempat gadis itu dengan dingin, memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi beberapa wanita cantik terlihat sangat dekat, dia tidak memiliki jejak sama sekali, dia tidak bisa menahan cibiran, "Ya, kamu iri, dibandingkan dengan kamu yang seperti hantu, tanpa kebebasan berpikir dan kebebasan, saya jauh lebih beruntung." 4 orang pada saat yang sama terkejut, dan Chun Mei berkata dengan dingin, "Tetapi hidup bahagiamu akan segera berakhir. Kamu ingin membunuh saudara Huan, kecuali aku mati." Rose mau tidak mau berdiri dan berkata sambil menggigit giginya, "Apakah kamu pikir kamu menghentikannya?" Chun Mei mencibir, "Kamu tidak bisa menghentikannya. Lin Huan harus mati, dan kamu akan dibuat menjadi merah darah olehku hidup-hidup. Terima sanksinya." Rose menegur,
Ross hanya merasa cemas dan marah untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa memikirkan tindakan pencegahan yang baik. Dia berpikir bahwa meskipun dia bertarung dengan mereka, belum lagi dia masih memiliki pistol dingin di belakang kepalanya, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia bukanlah lawan sama sekali. Ross, kamu membuang-buang waktumu. Chun Mei mencibir lagi, saat kami membunuh Lin Huan, kami akan membawanya menemuimu. Wajah Ross menjadi hijau sedingin es. Dia memandang beberapa orang dengan dingin. Dia hanya mendengar Chun Mei mengaum dengan dingin, ikat dia. 3 gadis lainnya menerima perintah dan menekan Mawar untuk mengikat tangan dan kakinya dengan erat. Chun Mei mengambil pistolnya, memandangi Mawar itu sambil tersenyum dan berkata, bagus sekali, aneh. Mulut Ross juga tersumbat oleh mereka, hanya menyisakan sepasang mata besar yang cerah dan indah, menunjukkan kebencian seperti pedang, menatap beberapa orang dengan dingin. Beberapa orang tidak peduli, mereka bangkit dan berdiri di samping. Dan suara yang dari Plum Musim Semi berkata, sialan, bawalah teh ini ke ruangan tempat Lin Huan berada, sesuai rencana. Xialan mengangguk, mengambil danau barat Longjing yang dibawa oleh Mawar, lalu bangkit dan berjalan keluar. Ross menatap punggungnya, sangat bingung, dan kemudian berjuang tanpa hasil. Mau tak mau aku memandang beberapa orang dengan lebih tajam. Jika mata bisa membunuh orang, beberapa orang tidak tahu sudah berapa kali mereka mati. Untuk sesaat, mereka menghindari tatapan mata Ross dan mengabaikannya. Xialan membawa danau barat Longjing dengan senyum hangat seperti angin musim semi di wajahnya dan berjalan ke kamar Lin Huan. Pintunya tidak dikunci, Xialan sudah masuk sambil mendorong. Lin Huan menutup matanya dan berpikir bahwa Mawarlah yang masuk, jadi dia berkata dengan lembut, Ross, kamu kembali. Namun, Xialan tidak bersuara. Alih-alih, dia berjalan langsung ke Lin Huan, berbaring di depannya, meniup seperti anggrek, dan berkata dengan lembut, Saudara Huan, ini aku. Lin Huan tercengang dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat matanya. Namun sebelum pertemuan, dia melihat dirinya sendiri dengan senyuman lembut. Lin Huan hanya merasa kulitnya begitu lembut sehingga dia bisa melihat air dalam tulisan biasa. Secara khusus, matanya yang besar dan berair menatap Lin Huan seolah-olah dia sedang berbicara. Lin Huan tiba-tiba duduk tegak dan berkata, apa kabar? Dalam jarak sedekat itu, menatap matanya yang cerah, Lin Huan menyadari bahwa wanita di depannya adalah orang yang menertawakannya di bawah, dan juga Xialan yang membunuh dirinya sendiri bersama Mei Lan dan Zhu Zu hari itu. Xialan tersenyum dan menghela nafas, Saudara Huan, ini aku, apakah aku terkejut? Lin Huan aleng, mau tidak mau bertanya-tanya, bagaimana kabarmu di sini, Ross? Xialan cemberut dan berkata, Saudara Huan, apakah kamu tidak ingin aku datang? Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini hanya kamu. Di mana mawarnya? Lin Huan merasa itu tidak benar, tapi itu tidak baik. Itu terlalu jelas, jadi dia hanya bisa bertanya. Xialan dengan lembut duduk di sampingnya dan berkata, Saudara Huan, kamu tahu bahwa Ross dan aku memiliki identitas yang sama, tetapi dia mengikutimu dan menjalani kehidupan yang bahagia. Sejak terakhir kali, kamu memberiku ciuman lembut itu, aku tidak akan pernah melupakanmu lagi. Xialan, dokter warna bunga persik, mengatakan ini, seolah dia memikirkan adegan ketika Lin Huan memeluknya dan menciumnya dengan lembut. Mau tak mau dia merasakan rusa itu menabrak jantungnya dan wajahnya memerah. Hati Lin Huan tergerak, melihat wanita lembut itu, dia berpikir betapa bahagianya jika makhluk seperti itu mengikutinya. Namun, meskipun Lin Huan berpikir demikian, dia masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Mawar. Jadi dia berkata, sialan, sebenarnya aku melihatmu sangat menyukaimu. Tapi posisi kita berbeda. Aku tahu kamu dikendalikan oleh orang lain dan ingin membunuhku. Tapi itu hanya urusanku dengan darah merah. Itu tidak ada hubungannya dengan Ross. Tolong jangan mempermalukannya. Xialan tidak menyangka bahwa Lin Huan, seorang pahlawan, memiliki kasih sayang yang begitu dalam kepada seorang pembunuh yang tidak memiliki status kamu benar-benar peduli padanya. Tentu saja, jika dia mengikutiku dan mencintaiku dengan sepenuh hati, aku tidak bisa mengecewakannya. Lin Huan berkata dengan sangat yakin, biarkan hati sialan berdebar lagi. Pikirkan mawar hidup ini bisa membuat seorang pria mendekatinya sangat menghargai, daripada saudara perempuan kita berempat tidak tahu seberapa besar kebahagiaannya.
Tidak heran Ross mengkhianati Sue Hong dan bersumpah untuk mengikuti Lin Huan sampai mati. Apa yang telah kamu lakukan dengan Mawar? Lin Huan jelas sangat cemas. Kamu tidak perlu khawatir, Ross dan aku berasal dari aliansi 7 pembunuh. Kami memiliki nasib yang sama. Saya sangat memahami pilihannya. Faktanya, kali ini saya datang ke sini, Mawarlah yang meminta saya untuk datang. Lin Huan terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bangkit, biarkan kamu datang, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Lan melanjutkan, mungkin kamu tidak percaya. Keempat saudara perempuan kami tidak berhasil membunuhmu hari itu. Sue Hong memarahi kami dengan marah. Kami semua sedih, tapi sebagai pembunuh, kami tidak melakukan apapun. Dan aku memikirkan ciuman lembutmu, matamu yang sayu. Sebaliknya, seluruh hatiku tergerak untukmu. Jadi aku diam-diam menghubungi Suster Ross. Sister Ross bersimpati kepada saya, jadi dia setuju untuk mengizinkan saya mendekati Anda. Lin Huan tiba-tiba menyadari mengapa Ross meminta untuk datang ke gedung Haotian untuk menanyakan informasi sendirian, dan mengapa Ross dan dirinya sendiri tidak marah ketika mereka bertemu Lan di lantai bawah dan mengedipkan mata padanya, tetapi juga tampak memanjakan. Ross ingin memilikinya, kesempatan untuk mendekati sialan. Hati Lin Huan dipenuhi dengan mawar sejenak. Dia berpikir dalam hati, Ross, kamu baik sekali. Saudara Huan akan menghayati Anda dalam kehidupan ini. Lin Huan memandang sialan centil dan berkata dengan lembut, saya mengerti suasana hati Anda, tetapi begitu Anda mengkhianati aliansi 7 pembunuhan, Anda akan dibunuh. Namun, tiba-tiba, Lan memerah dan terlihat semakin menawan. Dia tampak menangis dan berkata, Saudara Huan, apakah kamu tidak menyukaiku? Saya tidak takut, aku tidak takut mati, tapi aku takut aku akan hidup seperti hantu dalam hidup ini. Petik 2, Lin Huan menyentuh bahu Sialan dan berkata, Lan, matamu indah. Aku menyukainya saat pertama kali melihatmu. Tapi tolong jangan impulsif. Jika kamu memikirkannya dengan jernih, aku bersumpah tidak peduli betapa berbahayanya aku akan melindungimu dengan baik. Lan mendengarkan penghiburan tulus Lin Huan, dan kata-katanya penuh perhatian, seperti instruksi mendalam seorang kakak kepada adik perempuannya. Sialan tiba-tiba merasa dirinya begitu hangat sejak dia masih muda. Untuk sesaat, seluruh hatinya terasa lembut. Tetapi mengetahui tujuan perjalanannya, Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencurahkan isi hatinya ke dalam pelukan Lin Huan dan menangis, Saudara Huan, tolong jangan mengusirku. Aku benar-benar tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali, ingin menjadi pembunuh tanpa identitas dan kebebasan. Aku ingin menjadi orang normal dan mencari cintaku sendiri seperti Sister Ross. Petik 2. Saat tubuh lemah dan tanpa tulang itu jatuh ke pelukan Lin Huan, seluruh hati Lin Huan berdebar kencang. Meskipun Lin Huan memiliki hati yang mencegah, tetapi melihat keindahan di depanku, mau tak mau aku merasa kasihan. Dengan lembut membelai punggung batu giok Lan, dia berkata, mengapa kamu tidak ingin keluar? Apakah kamu masih mengkhawatirkan sesuatu? Tapi bagaimana wanita yang begitu lembut bisa melukai dirinya sendiri? Lagi pula, Lin Huan tahu identitasnya. Meskipun dia menyukainya di dalam hatinya, yang paling dibenci Lin Huan adalah kemunafikan. Jadi dia ragu untuk keluar. Tapi Lan membalikkan tubuhnya dan menatap Lin Huan dalam-dalam. Matanya sangat jernih dan tidak ada bekas kotoran. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri karena menjadi penjahat. Hanya dengarkan Sialan dengan lembut berkata, Huan saudara, Sialan tulus, Sialan benar-benar seperti kamu. Faktanya, kamu tidak tahu bahwa di Liga 7 pembunuh kami, pembunuh wanita dewasa akan menandatangani perjanjian dengan semua geng bawah tanah yang kuat. Begitu perjanjian ditandatangani, para pemimpin geng ini tidak hanya akan mempermainkan kita sebagai alat, tetapi juga membiarkan kita membunuh mereka. Saya tidak ingin nasib itu. Saya ingin mengubahnya hati, dan Sialan meninggalkan air mata. 2 garis air mata yang jernih dan tak tertandingi mengalir di pipinya yang bersih dan tanpa cacat, menunjukkan keindahan dunia. Lin Huan sangat sedih sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menghapus air mata Sialan untuk sesaat. Lin Huan hanya merasa hatinya benar-benar lembut dan segera menghapus semua tindakan pencegahan. Bahkan jika dia menipu dirinya sendiri, bahkan jika dia datang untuk bunuh diri, apakah menurut Anda tujuannya tidak murni? Jadi jangan lakukan itu, mencoba menyelamatkannya.
Ketika Lin Huan memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkul Sialan. Saat dadanya yang bidang membungkus tubuh langsing Sialan, Sialan merasakan perasaan yang sangat membumi dari lubuk hatinya. Perasaan membumi seperti ini, seperti hati yang menemukan pertobatan, secara tak terduga membuat Sialan bernostalgia tanpa batas. Mungkin saat Sialan pertama kali datang ke sini, dia sudah tertarik pada Lin Huan. Tapi dia terpaksa membunuh Lin Huan, jadi dia berjuang dalam kontradiksi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saat Lin Huan memeluknya erat, hatinya benar-benar mabuk. Sialan menutup matanya sedikit. Bulu matanya yang panjang bertatahkan di wajah gioknya, menunjukkan kecantikannya yang tiada taraf. Saat ini, Sialan tidak tahu apakah dia bahagia atau sedih, tetapi meninggalkan dua baris air mata. Hati Lin Huan bergerak, dengan lembut mencium pipinya, menjilat air mata di mulutnya, perasaan yang dalam tak tertandingi, pikiran Sialan semakin terangsang, sepertinya penuh dengan bayangan Lin Huan dokter warna bunga persik. Lin Huan mengangkat kepalanya, memandang Sialan dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jika kamu tulus, aku akan memberikan hatiku. Jika kamu memiliki dua hati, langit akan menyambar guntur." Hati Sialan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan kulitnya tampak sedikit menyusut. Dia mengira dia telah dibunuh oleh Sue Hong. Dia hanya ingin mengatakannya, tapi Lin Huan mencium bibirnya. Sialan adalah yang pertama kali dicium oleh seorang pria. Untuk sesaat, seluruh hatinya tiba-tiba melonjak, seperti seekor rusa di padang tak berujung. Perasaan indah itu membuat Sialan sangat bersemangat dan bahagia. Lin Huan mencium bibir merah lembutnya dengan penuh kasih sayang. Rasa manis yang terlihat di sela-sela bibir dan giginya membuat Lin Huan sangat nyaman. Lin Huan mau tidak mau menjulurkan lidahnya untuk menjelajah mulut Sialan dan terlibat dengan lidah harum Sialan. Sialan benar-benar mabuk oleh ciuman Lin Huan. Perasaan hati Jingyi seperti jangkrik musim panas yang mengepakkan sayapnya sedikit di antara dedaunan, begitu indah dan bahagia. Untuk sesaat, Sialan merasa seperti sedang bermimpi indah. Dia tidak bisa tidak berharap mimpi ini akan berlangsung selamanya dan tidak pernah terbangun lagi. Lin Huan mencium Sialan, dan tangan ajaib itu dengan lembut menyentuh setiap posisi tubuh Sialan, memainkan keajaiban penuh dari tangan itu, dengan lembut menjatuhkan sentuhan, meluncur dengan lembut, membuat Sialan merasa sangat nyaman. Sialan mabuk oleh mimpi yang begitu indah. Dia merasakan ciuman dan sentuhan Lin Huan. Dia merasa sangat bahagia. Dia ibarat burung dalam sangkar yang tiba-tiba dilepas ke angkasa. Dia menangis bahagia dan tertawa dari lubuk hatinya. Ini benar-benar mimpi, bukan? Bagaimana bisa begitu indah jika ini bukan mimpi? Sialan berpikir dalam hatinya. Aku hanya merasakan jari ramping Lin Huan meluncur dengan lembut di punggungnya, dan kemudian di sepanjang punggungnya, dia mencapai puncak gelombang di antara kerahnya. Tangannya begitu lembut, begitu cekatan, setiap sentuhan, setiap klik mampu membuat tubuhnya gemetar dengan nyaman. Ibarat tersengat arus listrik, ini sangat nyaman. Lin Huan dengan lembut membelai puncak kembar mawar yang lurus dan halus itu. Dia hanya merasa bahwa kedua puncak itu sehalus sutra dan halus tanpa batas, dan tentakelnya sangat hangat dan halus. Lin Huan dengan lembut membuka pakaian bagian atas tubuhnya. Tiba-tiba, bahunya terpotong seperti batu giok, dan lengannya yang cerah terlihat di depannya. Pikiran Lin Huan bergejolak, dan diam-diam dia memuji dirinya sendiri, ini indah. Saat Lin Huan membuka bagian belakang bra Sialan, tiba-tiba kelinci putih itu keluar. Sepasang puncak putih itu, kuncup merah dengan penuh godaan, membuat Lin Huan mau tidak mau memasukkan kuncup itu ke dalam mulutnya dengan lembut. Charlotte mengerang lebih bahagia ketika dia berada di tempat tidur. Perasaan yang luar biasa, momen yang nyaman, membuat Charlotte sangat mabuk dan tidak tahu harus kembali kemana. Meskipun Sialan Jiao terengah-engah, kulit Sialan yang seperti salju ditutupi dengan lapisan air pasang merah, indah seperti batu delima. Tangan Lin Huan meluncur dengan lembut, membelai perut rata dan pinggang Sialan. Sungguh mimpi yang indah, begitu nyaman, mimpi yang begitu membahagiakan, izinkan saya menggunakannya untuk melanjutkan. Pikiran Sialan penuh dengan kata-kata seperti itu. Kulitnya yang putih dan mulus sedikit bergetar karena rangsangan kegembiraan. Untuk sesaat, dia hanya berharap mimpi seperti itu akan bertahan selamanya. Namun, tangan Lin Huan membuka kancing di pinggangnya dan dengan lembut membukanya. Sialan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut,
membuka matanya sedikit, dan melihat roknya meluncur ke bawah dengan kaki putih rampingnya. Sialan tanpa sadar menyusut dan berpikir, apa yang dia lakukan. Namun, tanpa kesadaran Sialan yang dalam, tangan Lin Huan telah menyentuh celana dalam renda Sialan. Sepasang tangan cekatan itu, bahkan menembus pakaian dalam, juga secara akurat klik ke bukit merah muda di bawah pakaian dalam berenda Sialan. Charlotte mengerang dan merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya lagi. Jari-jari Lin Huan dengan lembut meluncur ke bawah, di sepanjang celana dalam meluncur ke dalam bunga merah muda. Tiba-tiba zona rahasia basah yang tak terbatas itu membuat keinginan Lin Huan tak henti-hentinya, dan saudara lelakinya yang bertubuh bagian bawah juga berdiri. Lin Huan dengan lembut membelai tas gunung bundar Sialan, membuat Sialan semakin mabuk, benar-benar tergila-gila pada dirinya sendiri. Lin Huan berjongkok dan membuka celana dalam berenda Sialan dengan kedua tangannya untuk melepasnya. Tiba-tiba, wangi rumput Sialan menutupi selokan dan perbukitan berwarna merah muda. Saat ini, air sudah berdeguk. Mata Lin Huan melihat kaki ramping Sialan menyatu erat, lurus dan ramping, putih dan tanpa cacat, dan indah melebihi kata-kata. Lin Huan hanya merasa dirinya benar-benar mabuk, jadi dia melepas pakaiannya dan menuangkan kehidupan indah. Sialan ke dalam pelukannya, penuh rasa pasti, biarkan Sialan kembali menikmati mimpi indahnya, hanya berpikir tak pernah bangun. Puncak kembar lurus Sialan ditekan di pelukannya oleh Lin Huan, dan perasaan layu penuh godaan. Tangan Lin Huan perlahan meluncur ke bawah tubuh keton putih Sialan hingga ke akar paha ramping Sialan. Lin Huan mengangkat salah satu kaki ramping Sialan dengan satu tangan, lalu menusuk tongkat raksasa itu ke dalam air yang mengalir. Lin Huan dengan kekuatan di bawah, tiba-tiba tidak masuk, tetapi anggrek musim panas tidak bisa menahan alisnya yang berkerut, sakit. Mengapa begitu ketat? Lin Huan dalam hati diam-diam, mau tidak mau memegang tongkat raksasa di putik ke atas dan ke bawah, menggosok ke atas, dengan mulut kecil putik sedikit terbuka, Lin Huan perlahan menjadi sedikit. Ini sangat ketat, Lin Huan berkata dengan tulus di dalam hatinya, tapi dia merindukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai Sialan ke atas dan ke bawah, dan membiarkan pikiran tegangnya rileks. Lin Huan sekali lagi menekan dengan keras, hanya dalam 2/3 panjangnya, Sialan telah merobek jantung dan paru-parunya hingga menangis, sakit sekali, sakit, aku akan terbelah. Lin Huan dengan cepat menjalankan keterampilan bahagia, memindahkan yin dan yang menyelaraskan qi ke dalam tubuh Sialan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Charlotte mendapatkan hiburan penuh ketika dia masih muda. Untuk sesaat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia merasa sangat puas. Lin Huan mau tidak mau mendorong ke depan lagi, lalu masuk perlahan. Lin Huan diam-diam berkata dalam hatinya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Sialan dia masih perawan. Ketika Lin Huan mengetahui bahwa Sialan masih perawan, dia semakin menyayanginya. Untuk sesaat, dia memainkan nafas harmonis yin dan yang, dan terus-menerus mengandalkan nafas harmonis yin dan yang untuk menghilangkan rasa sakit dari trauma besar Sialan untuk pertama kalinya, dan membiarkannya sangat menikmati dirinya sendiri. Warna bunga persik Dr. Lin Huan sekali lagi mendalami beberapa tahun kemudian, aliran darah merah di sepanjang Sialan yang sehalus kaki giok tergelincir ke bawah. Lin Huan menyentuh tangannya, menatap tajam untuk melihat, sesaat penuh belas kasihan, akankah Sialan terbungkus rapat. Lin Huan mengetahui bahwa tongkat raksasanya telah menjadi sangat besar karena dia telah melatih keterampilan yang membahagiakan itu. Ini pertama kalinya Sialan tidak dapat menanggungnya dengan mudah, jadi Lin Huan memegang kaki Sialan dan mencoba menjelaskannya dalam bahasa yang sederhana. Perasaan robek yang hebat itu lenyap, Sialan merasakan perasaan yang sangat nyaman dan anggun, membiarkan dirinya mengerang dengan gembira. Saya hanya merasa telah berjalan masuk dan keluar dari lubang di bawah tubuh saya, tetapi hal yang menakjubkan adalah setiap kali saya masuk dan keluar, saya merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Apalagi saat tongkat raksasa itu masuk jauh ke dalam guanya, ia merasa seperti tersengat arus listrik, lalu membanjiri seluruh tubuhnya seperti banjir, membuatnya mengerang dari lubuk hatinya. Perasaan yang luar biasa, Sialan tenggelam dalam di dalamnya. Apalagi saat merasakan belayan Lin Huan dan tangannya membelai tubuh kekarnya, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lin Huan memegang salah satu senjata Sialan, dan merasa senjata itu tidak terlalu dalam, jadi dia langsung mengangkat Sialan. Sesaat, kaki ramping Sialan terjalin dengan pinggang Lin Huan seperti ular, dan Lin Huan tenggelam ke bagian terdalam benang sarinya.
Charlotte merasakan arus yang tak terhitung jumlahnya datang pada saat yang sama, dan tidak dapat menahan erangan yang lebih bahagia. Lin Huan memegang pantat sialan yang bulat dan lembut, lalu bergerak ke atas dan ke bawah. Sialan tidak bisa menahan erangan seperti anak kucing, menekan sepenuhnya tongkat raksasa Lin Huan. Lin Huan mendalami beberapa kali, hanya merasakan sialan yang sudah sangat sempit di ruang sempit itu tiba-tiba sangat terkunci, membuat Lin Huan pun tidak bisa menahan tangisnya. Saat bagian bawah sialan semakin kencang, sialan mengerang dan menjerit lebih gembira. Tampaknya kulitnya pun bergetar karena kegembiraan. Lin Huan tiba-tiba merasa tongkat naganya tidak tahan dengan rasa sesak yang tiada taraf. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara nyanyian naga yang gembira. Kemudian dia dan Sialan mencapai puncak dunia pada saat yang bersamaan. Sialan hanya merasa dirinya melayang di awan di luar langit. Dia melayang ringan seperti makhluk abadi. Perasaan indah yang tak ada habisnya membuatnya tidak bisa kembali untuk waktu yang lama. Lin Huan dengan lembut meletakkan Sialan di tanah dari tubuhnya. Untuk sesaat, Sialan terbaring di dada Lin Huan seperti genangan lumpur daging. Sialan mabuk, seolah-olah dia telah berada di negeri ajaib selama seminggu. Saat ini, dia masih tenggelam dalam kegembiraan yang tak ada habisnya dan tidak ingin kembali. Tapi menurutku dada Lin Huan begitu kuat dan lebar, yang memberiku rasa aman sepenuhnya. Andai saja bisa selalu seperti ini. Hati Sialan mau tidak mau menghasilkan ide seperti itu. Ketika Lin Huan mengetahui bahwa Sialan masih perawan, dia sudah menyayanginya dari lubuk hatinya. Saat ini, dia memeluknya erat-erat, membelai rambutnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Sialan, kamu akan menjadi milikku di masa depan, saudara Huan akan sangat mencintaimu." Mendengar kata-kata indah itu, Sialan kembali merasakan riak di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudara Huan, apakah ini benar?" Lin Huan mengangguk dengan berat dan berkata dengan lembut, "Tentu saja itu benar. Aku bersumpah aku akan memperlakukanmu seperti bunga mawar." Ketika Charlotte merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan, dia jatuh ke pelukan Lin Huan. Lin Huan juga memeluknya erat dan mencium leher putihnya. Namun, ketika mereka tenggelam dalam kebahagiaan tanpa batas, pintu tiba-tiba terbuka, dan 3 pembunuh cantik meledak. Yang sekarang adalah Chun Mei, yang menembak punggung Lin Huan dengan pistol. Peluru itu terbang ke punggung Lin Huan dengan kecepatan tinggi. Meskipun Lin Huan menyadarinya, hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia terkejut. Namun, pada saat ini, Sialan berbalik dan menggunakan tubuh putihnya untuk memblokir peluru. Dengarkan saja, puff, pelurunya ditembakkan ke punggung kiri Sialan. Dan tubuh halus Sialan juga terbang karena dampak kecepatan peluru. Lin Huan melihat segala sesuatu di depannya. Dia terkejut dan bergegas ke Sialan dengan cepat. Lalu dia memeluknya. Baru setelah beberapa putaran dia berdiri teguh. Lin Huan sedikit menundukkan kepalanya dan menatap Sialan dengan sedih. Matanya penuh belas kasih. Lin Huan tidak menyangka bahwa gadis yang hanya memiliki hubungan sepihak dengannya ini begitu menyayanginya sehingga dia tidak ragu untuk melindungi dirinya dengan nyawanya. Untuk sesaat, air mata keluar dari mataku, menatap Sialan, dan berkata, "Sialan, bagaimana kamu bisa begitu bodoh?" Tapi Sialan adalah senyuman yang cemerlang dan tak tertandingi, seindah senyuman bunga musim semi yang tampak tak tertandingi, dan sisa darah merah di mulut menambahkan sedikit kecemerlangan yang sunyi. Suara Sialan seperti agas, dan dia berkata dengan lembut, "Saudara Huan, terima kasih telah memberiku kebahagiaan, yang membuatku hidup sekali ini. Aku rela mati untukmu," kepalanya dan pingsan. Lin Huan sangat sedih hingga dia berteriak, "Sialan, Sialan." Sialan bangun dengan santai. Saat Sialan berusaha menahan peluru yang ditembakkan oleh Chun Mei, Qiuju, dan Dongzu dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sialan memiliki keberanian seperti itu dan lebih memilih mati demi Lin Huan. Untuk sesaat, mereka semua memandang mereka dengan bodoh. Meskipun Sialan terluka parah dan nyawanya dipertaruhkan, matanya menunjukkan kebahagiaan yang tulus, dan Lin Huan menitikkan air mata dan jatuh ke pipi mulus Sialan. "Saudara Huan, jangan sedih, jangan sedih. Selama kamu bisa mengingat Sialan, Sialan akan sangat puas," kata Sialan lembut. "Tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati." Lin Huan meraung, "Saudara Huan, aku tahu aku tidak bisa hidup.
Tapi aku bahagia. Aku bahagia. Aku hanya berharap bisa bertemu denganmu di kehidupan selanjutnya dan membiarkan aku melayanimu dengan baik. Tapi aku takut saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Sialan mencoba mengucapkan kata-kata ini, dan menyelesaikan ucapannya dengan kehabisan napas, sekarat. Tidak, Lin Huan berkata dengan keras, sialan, kamu harus bertahan, aku akan menyelamatkanmu. Dokter warna bunga persik, Cialan sedikit menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu bersusah payah, Saudara Huan, hidup ini yang kau kasihani, dan mati dalam pelukanmu, aku sudah cukup. Chun Mei, Qiuju dan Dongzu melihat segala sesuatu di depan mereka dan melihat saudara perempuan mereka yang baik jatuh ke dalam genangan darah. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana suasana hati mereka. Meskipun kami masih hidup, kami hidup seperti hantu. Apa perbedaan antara kematian dan hidup? Dan bahkan jika sialan meninggal, dia mati dengan baik. Namun, bagaimana Lin Huan bisa membiarkan Cialan mati begitu saja? Dia telah membalikkan Cialan, lalu mengangkat tangannya untuk menanamkan yin yang dan qi ke dalam tubuh sialan. Aku akan tetap menyelamatkanmu. Lin Huan berkata dalam hati secara diam-diam, saat ini kekuatan memasukkan kekuatan internal ke dalam tubuh sialan. Chun Mei, Qiuju, dan Dongzu memandang Lin Huan dan berkata satu sama lain, ini bukan kesempatan terbaik untuk memulai saat ini. Ketiga orang itu mau tidak mau saling mengangguk. Bagaimanapun, sialan terluka parah dan akan mati. Tapi mereka harus menghadapi Sue Hong dan harus bekerja untuknya, jadi Lin Huan harus membunuhnya. Namun, Cialan jelas melihat arti dari ketiga orang itu, mencoba yang terbaik untuk memblokir Lin Huan, dan berkata dengan lemah, Chun Mei, Qiuju, Dongzu, kalian semua adalah saudara perempuanku yang baik, aku mohon, tolong biarkan saudara Huan pergi, dan jangan dengarkan Sue Hong lagi. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan sampai pada akhir yang baik, tugas, pasti akan membiarkan darah merah membinasakan, lalu apa yang harus dilakukan? Ketiga saudara perempuan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat senjatanya lagi. Chun Mei berkata dengan lemah, sialan, bukannya kami bersedia membunuhnya, tapi kami tidak membunuhnya. Sue Hong tidak akan pernah membiarkan kami pergi. Tapi sialan tertawa, seperti anggrek di bawah sinar matahari, dan berkata dengan lembut, kami terlalu takut padanya, jadi kami telah dimanipulasi olehnya sepanjang waktu. Sama seperti Mawar, dia tidak peduli untuk takut, darah merah tidak sama, tidak ada cara untuk mengambilnya. Tahukah Anda mengapa Sue Hong harus membunuh Huang He dengan segala cara dan mengambil kembali Mawar itu? Itu karena dia takut semakin banyak orang yang akan bangkit melawannya. Cepat atau lambat dia akan dikalahkan. Sialan mengucapkan begitu banyak kata, mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Meskipun Lin Huan berusaha keras untuk menjaga hatinya dengan qi yang asli, kemudian dia bekerja sangat keras, tetapi itu tidak membantu. Mau tak mau dia berkata dengan cepat, sialan, jangan bicara, jangan bicara. Sialan berkata sambil tersenyum, Saudara Huan, setiap orang mempunyai kematiannya sendiri. Jika aku mati, aku akan mati jika aku bisa mengubah hidupmu. Lin Huan gemetar di dalam hatinya dan berkata dengan berat, sialan, dengarkan aku tidak akan membiarkanmu mati, kamu tidak boleh mati. Kata-kata sialan diucapkan dalam hati ketiga wanita itu, dan ketiga wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan pistol di tangan mereka lagi, dan jantung mereka berdebar-debar sejenak. Lagi pula, sejak mereka dilatih oleh Sue Hong, mereka tidak hidup sendiri. Ross dan sialan berani mengambil langkah itu. Mengapa mereka tidak bisa? Saat ini, melihat wajah sempurna sialan, telanjang dan telanjang di depan mereka bertiga, tidak ada penutup, namun semakin menunjukkan keindahan yang luar biasa. Dan meski darah menodai kulit mulusnya, matanya menunjukkan senyuman bahagia. Mungkin baginya, dia benar-benar bahagia, dan bahkan menghadapi kematian pun dia tidak takut. Tiga orang Chun Mei tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, berpikir bahwa bahkan jika mereka benar-benar membunuh Lin Huan, bagaimana, bahkan jika mereka benar-benar membunuhnya, mereka dapat membicarakan suatu kondisi dengan warna merah darah. Namun, suatu hari dia akan diinjak-injak olehnya, yang tidak bisa dihindari. Tiga orang pernah memikirkan penampilan jelek berwarna merah darah itu, dan membuat mereka merinding. Melihat Lin Huan di depannya, dia tidak hanya cantik, tapi juga muda dan penuh kasih sayang. Jika Anda memang ingin mencari suami yang tepat,
Lin Huan tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Ragu-ragu, ketiganya terasa seperti 15 ember air. Mereka khawatir tentang untung dan rugi. Mereka tidak tahu harus membuat apa. Namun, Lin Huanjun melihat ketiganya dan berkata, apakah kamu ingin menyelamatkan Xia Lan? Ya, tentu saja. Ketiga wanita itu menjawab secara bersamaan. Jika kamu mau, dengarkan aku dulu. Setelah Sialan diselamatkan, apakah kamu ingin membunuhku atau memutuskan untuk mengkhianati Sue Hong? Aku tidak akan pernah ikut campur. Tapi yang ingin aku katakan adalah jika kamu benar-benar ingin mengkhianati Sue Hong, maka aku, Lin Huan, akan melindungimu bahkan jika aku menyerahkan hidupku. Lin Huan dengan berat menyelesaikan kata-kata ini. Ketiga wanita itu mendengarkan gelombang hati yang naik turun, mau tak mau berkata, pertama selamatkan Sialan yang penting. Lin Huan mengangguk dan berkata, untuk menyelamatkan Xia Lan, pertama-tama temukan mawar yang datang bersamaku dan minta dia kembali dan mengambilkan jarum emas untukku. Ingatlah untuk cepat. Lin Huan melihat situasi ini, mawar tidak muncul, harus dikendalikan oleh mereka. Jadi saya usulkan agar mawar mengambil jarum emasnya. Dengan cara ini, mawarnya aman dulu, baru saya bisa menangani hal-hal berikut. Melihat ini, ketiga wanita itu harus mengangguk lalu mendorong pintu keluar. Lin Huan melihat ketiga gadis itu keluar, segera menjemput Xia Lan, lalu langsung pergi ke kamar tidur, membaringkannya di tempat tidur. Lin Huan juga pergi tidur, duduk di belakang Xia Lan, meletakkan telapak tangannya di punggung Sialan, lalu perlahan-lahan memasukkan Yin dan Yang Qi ke dalam tubuh Sialan. Lin Huan tahu bahwa Sialan terluka parah, jadi pada awalnya, Lin Huan mengerahkan semua Qi yang menyelaraskan Yin dan Yang, dan momentum 100 sungai yang mengalir ke laut terus-menerus disalurkan ke tubuh Sialan. Nafas Sialan sudah sangat lemah. Saat Lin Huan menyalurkan Qi yang sebenarnya, Sialan hidup dengan menyelaraskan Yin dan Yang. Tapi Lin Huan tahu dengan jelas bahwa nyawa Sialan tidak bisa diselamatkan oleh Qi harmoni Yin yang miliknya sendiri. Jadi jika ingin menyelamatkan nyawa Sialan, Anda harus menggunakan jarum emas untuk menembus seluruh titik akupuntur di keempat anggota badan Sialan. Hanya dengan cara ini Anda dapat menggunakan jarum emas untuk merangsang ujung saraf paling sensitif Sialan, sehingga membangkitkan semangatnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Chun Mei, Qiuju, dan Dongzu untuk memberitahu Rose tepat waktu dan membiarkannya kembali ke aliansi tepat waktu untuk mendapatkan jarum emasnya kembali. Begitu Chun Mei dan ketiga gadis lainnya keluar dari kamar dan saling memandang, apakah itu berarti kita benar-benar ingin melewatkan kesempatan besar ini untuk membunuh Lin Huan? Chun Mei berpikir sejenak, matanya tiba-tiba menjadi tegas, mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Lin Huan benar. Penting untuk menyelamatkan Sialan dulu. Ketiga gadis itu masuk ke dalam ruangan tempat Rose dikunci. Rose berjuang untuk waktu yang lama. Dia jelas tidak berdaya. Saat ini, dia duduk terengah-engah dan menatap ketiga gadis itu. Dokter warna bunga persik, Chun Mei memandang Qiuju dan Dongzu, mengangguk dan berkata, kalian berdua bantu dia melepaskan ikatannya dengan cepat. Rose melihat bahwa mereka akan melepaskan ikatannya. Dia sangat ketakutan sesaat. Apakah saudara Huan dibunuh oleh mereka? Dia tidak bisa menahan amarah dan kebenciannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyerang kedua gadis itu dan meraung, kamu membunuh saudara Huan. Aku akan membiarkanmu membayar nyawamu. Qiuju dan Dongzu jelas mengetahui pengorbanan Rose. Mereka sudah menangkap tangan Rose. Rose sedang meronta, namun mereka ditekan dengan kuat oleh kedua wanita tersebut. Chun Mei sangat cemas dan berkata, Rose, Lin Huan belum mati. Hanya saja salah satu saudara perempuan kita terluka parah. Saudara Huan meminta kami untuk menemukanmu dan kembali untuk membantunya mendapatkan jarum emas. Rose mencium ucapan, mau tidak mau memandangi ketiga wanita itu dengan heran, dan berkata, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Chun Mei jelas kesal. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Rose, sudah terlambat. Tolong segera ambil jarumnya. Qiuju juga mengangguk dan berkata, bangkit. Sialan memblokir tembakan untuk Lin Huan dan jatuh ke dalam genangan darah. Lin Huan berkata bahwa dia akan menjadi satu-satunya, jadi dia meminta kami untuk datang dan menyuruhmu mengambil jarum emas. Rose mendengarkan, segera mengerti, dan sekarang dia mengangguk berat dan berkata, oke, lepaskan aku akan mengambil jarumnya. Putri ketiga sangat bahagia sehingga dia melepaskan mawar itu dan berkata kepadanya, singkirkan kamu, kalau tidak semuanya akan terlambat.
Rose mengangguk berat dan berjalan cepat. Ketiga wanita itu melihat Rose pergi, khawatir dengan cedera sialan, dan mau tidak mau bergegas ke kamar Lin Huan dan sialan lagi. Saat ini, ada genangan darah di lantai ruang tamu, tetapi Lin Huan dan Sialan menghilang. Mereka terkejut dan berkata secara rahasia, kemana mereka pergi. Chun Mei tampak sangat terkejut, berkata, sialan karena Lin Huan terluka parah, Lin Huan tidak akan mengabaikannya, kami akan melihatnya. Krisan musim gugur mau tidak mau bertanya-tanya, kalau begitu, apakah ini bijaksana bagi Lin Huan? Ya, Lin Huan tidak hanya membiarkan kita membebaskan mawar itu, tapi juga lolos dari kejaran kita. Itu sangat licik. Mata bambu musim dingin-dingin, kata dingin. Chun Mei menepuk kepalanya, benarkah seperti ini? Ayo kita cari secepatnya. Jadi mereka bertiga saling memandang dan mencari di beberapa ruangan. Ketika mereka memasuki kamar tidur utama, mereka tidak dapat menahan nafas panjang, karena Lin Huan sedang duduk di belakang Sialan untuk menyembuhkannya. Lin Huan jelas menyadari keberadaan ketiga orang itu dan berkata dengan lembut, kalian bertiga menjaga pintu. Tidak ada yang bisa membiarkanmu masuk. Tiga orang merasa tenang, lalu pada saat yang sama mengangguk, berdiri bersama di penjaga pintu. Lin Huan menanamkan sumber harmoni yin yang ke dalam tubuh sialan. Setelah masa-masa ini, dia melihat harmoni magis yin yang terus berjalan naik turun di tubuh Lin Huan dan Sialan, dan sepertinya ada gumpalan udara putih di kepala mereka. Rose terbang jauh ke bawah gedung, lalu mengeluarkan mobil dari tempat parkir, dan segera pergi ke istana. Sepanjang perjalanan ke istana, Crow dan Wukuan melihat dia menyapanya, dan Rose sangat cemas. Di mana dia bisa menanggapi kerumunan itu, dia sudah naik ke atas. Mereka saling memandang sejenak, ada apa? Apakah ada yang salah? Rose sampai ke suite, Liu Mengya dan Liu Mengsu bertanggung jawab atas bisnis geng. Setelah menerima pemberitahuan dari burung gagak, mereka segera berbalik dan melihat Rose mengambil kotak obat Lin Huan dan keluar dengan tergesa-gesa. Rose, ada apa? Cemas sekali. Liu Mengya berkata sambil mengejar mawar. Saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika saya kembali. Sekarang saudara Huan sedang menyelamatkan orang yang terluka parah. Sudah terlambat, kata Rose sambil berjalan, lalu segera turun ke bawah, lalu melaju ke arah gedung Haotian. Liu Mengya dan Liu Mengsu mendatangi Gagak dan berkata, Manajer, Anda terlalu khawatir. Kakak sedang menyelamatkan orang yang terluka. Rose kembali untuk mengambil kotak obat. Kotak obat, lalu siapa yang terluka? Kata si Gagak bingung. Kami tidak begitu jelas mengenai hal itu, Rose tidak mengatakannya. Tidak baik. Wukuan menepuk pahanya dan berkata, apa masalahnya? Beberapa orang memandang Wukuan pada saat bersamaan. Wukuan, sebagai anggota kelompok intelijen, jelas lebih berhati-hati dan berkata, saudara Huan belum dibunuh akhir-akhir ini. Jika seseorang memanfaatkan saudara Huan untuk menyembuhkan orang lain, itu bukan peluang besar. Semua orang waspada. Wukuan mau tidak mau memandangi burung Gagak itu dan berkata dengan cemas, Gagak, tolong beritahu Jiang Wu dan Su Qiang dan biarkan mereka memimpin pembunuhan darah dan penembakan Tuhan untuk melindungi Huange Sukuan. Burung Gagak itu mengangguk dan bergegas pergi. Untuk sesaat, Liu Mengya, Liu Mengsu dan Wukuan berkata dalam hati mereka, saya harap tidak terjadi apa-apa. Rose langsung menuju gedung Haotian, lalu segera datang ke suite. Setelah mengetuk pintu, Chun Mei pergi ke pintu dengan penuh kewaspadaan. Melihat mawar, dia membawanya pergi. Rose bertanya dengan tergesa-gesa, saudara Huan, kamar yang mana? Chun Mei dan tiga orang lainnya membawa mawar ke dalam kamar. Setelah Rose memasuki ruangan, Lin Huan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan seorang wanita cantik. Dan ketika Rose melihat wajah cantik itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah wanita itu bertemu dengan wanita di bawah gedung dari waktu ke waktu? Apa yang sedang terjadi? Meski bingung, dia tidak bertanya banyak. Dia meletakkan kotak obat dan berkata, saudara Huan, saya punya kotak obat ini. Mendengarkan suara mawar, Lin Huan merasa nyaman. Dia tidak bisa menahan senyum dan sedikit mengangguk. Rose kemudian keluar kamar bersama ketiga gadis Chun Mei. Setelah memahaminya, dia tahu bahwa sialan ada bersama mereka. Awalnya, mereka merancang rencana untuk membunuh Lin Huan. Tapi yang tidak saya duga adalah sialan benar-benar berbalik dan bahkan menembak Lin Huan. Rose tiba-tiba mengerti sepenuhnya dan berkata, kami para pembunuh hanyalah alat pembunuh orang lain, tidak berdaya,
tidak memiliki identitas, tidak memiliki kebebasan. Dan sialan tiba-tiba bertemu dengan kakak Huan, memberinya kebahagiaan, memberinya kegembiraan, juga memberinya harapan, jadi dia lebih memilih mati demi kakak Huan, ini juga bisa dimengerti. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Kata-kata Ross sekali lagi menusuk hati ketiga wanita itu. Untuk sesaat, mereka memikirkan secara mendalam apa yang dikatakan sialan. Mereka mengira jika Lin Huan benar-benar menyelamatkan Sialan akan mengkhianati Sue Hong, dan kami bertiga juga akan terlibat. Bahkan dalam kemarahan Sue Hong, bagaimana dia bisa menyiksa kita? Ketiga gadis itu sejenak khawatir. Ross jelas melihat pikiran ketiga wanita itu, dan tidak bisa menahan senyum. Kalian bertiga jangan khawatir, selama kamu mau, aku akan menjodohkan saudara perempuanmu di masa depan. Obat bunga persik 339. Ross berkata terus terang, wajah ketiga wanita itu tiba-tiba memerah. Ross melihatnya dan berkata, kalian bertiga masih malu-malu. Aku khawatir kalian tidak tahu bagaimana menjadi bahagia. Untuk sesaat, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri lagi, Saudara Huan, aku benar-benar beruntung. Sekarang aku punya 4 wanita cantik. Ketiga wanita itu sudah tahu bahwa mereka hanya punya satu pilihan sekarang. Namun dalam hati untuk sesaat tidak bisa menahan kekhawatiran, tidak tahukah Lin Huan bersedia menerima kita. Lin Huan perlahan mengembalikan keluaran Qi ke dalam tubuhnya. Lalu dia meletakkan sialan Ping di tempat tidur, bangkit dari tempat tidur dan membuka kotak obat. Lin Huan sangat jelas dalam hatinya, sialan tertembak, konstitusinya menjadi sangat lemah. Tubuh yang lemah tidak dapat menahan gumpalan ruh itu, yang disebut orang sebagai jiwa. Ketika gagasan tentang jiwa cukup kuat untuk menerobos kendali manusia, maka jiwa akan berenang menjauh, dan sisa jiwa hanyalah sekantong daging dan kulit. Oleh karena itu, Lin Huan menggunakan jarum emas untuk melintasi titik akupuntur guna merangsang setiap saraf sensitif * dengan jarum emas, sehingga potensi yang lemah * dapat dimanfaatkan dan menjadi kuat. Selama * cukup kuat untuk menahan jiwa, maka Lin Huan dapat menyelamatkan nyawa sialan berdasarkan budidaya Qi harmonis yin dan yang miliknya sendiri. Selain guru Lin Huan adalah yang pertama dan tidak ada yang berani mengatakan yang kedua. Karena keajaiban ilmu pengobatan kuno ini terletak pada tidak hanya menyembuhkan orang, tetapi juga membuat orang bertarung dengan jiwa ketika berada dalam bahaya. Manusia menjadi primata segala sesuatu berdasarkan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, terdengar aneh jika dikatakan bahwa jiwa terikat oleh kaisar. Faktanya, kebenarannya sangat sederhana. Itu lebih baik daripada anak-anak dan orang tua. Karena kelemahan konstitusi, dan semangat yang sebenarnya, kekuatan jiwa relatif kuat, sehingga anak-anak dan orang tua selalu menderita banyak penyakit, dan orang dewasa yang sehat dapat dengan kuat mengendalikan jiwa. Oleh karena itu, orang yang bertubuh lemah dan perawakan yang buruk tidak dapat menahan jiwanya karena kekuatan * itu sendiri, yang menyebabkan Lin Huan tersesat. Ini juga yang menjadi alasan mengapa orang-orang ini mudah mati. Keterampilan medis rahasia kuno Lin Huan yang mendalam bergantung pada pengetahuan dan keakraban ahli akupuntur dengan titik akupuntur, sehingga dapat secara akurat merangsang ujung saraf paling sensitif dalam tubuh manusia, meningkatkan kekuatan tubuh, dan menahan jiwa untuk sementara. Teknik Lin Huan sangat cepat. Untuk sementara, dia perlahan menambahkan ratusan jarum emas ke tubuh sialan, yang meningkatkan kekuatan hidup sialan. Jiwa yang ingin melepaskan diri sekali lagi terikat untuk waktu yang singkat. Ketika 365 jarum emas menembus tubuh sialan, dahi Lin Huan juga mengeluarkan banyak keringat. Bagaimanapun, proses ini perlu dilakukan dengan penuh perhatian. Jika terjadi kesalahan sedikit saja akan menimbulkan akibat yang sangat serius, sehingga juga sangat membuang-buang tenaga. Lin Huan dengan lembut menyeka keringat di wajahnya, lalu membantu Sialan berdiri, duduk di belakangnya dan mulai melakukan keterampilan yang membahagiakan. Ini adalah proses yang lebih berbahaya bagi Lin Huan untuk menggunakan keterampilan bahagia untuk memperbaiki cedera sialan, karena proses ini tidak hanya membutuhkan konsentrasi penuh, tetapi juga akan memobilisasi yin dan yang seluruh tubuh untuk mendamaikan Qi. Dengan cara ini, jika terjadi kesalahan, itu tidak akan menyelamatkan nyawa sialan, atau bahkan menyebabkan meridian Lin Huan putus dan mati. Oleh karena itu, Lin Huan harus waspada dan berkonsentrasi dalam melakukan keterampilan bahagia untuk mengangkut yin dan yang menyelaraskan Qi ke tubuh sialan. Ketika Qi yang menyelaraskan yin yang ada di tubuh sialan,
setelah berenang selama seminggu, semua Qi yang sebenarnya diblokir di tempat sialan ditembak. Lin Huan tahu bahwa Qi yang menyelaraskan Yin dan Yang harus memperbaiki posisi ini sepenuhnya agar dapat bersirkulasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, Lin Huan terus-menerus menyesuaikan Qi harmonis Yin Yang secara kolektif, terus-menerus memindahkannya ke dalam tubuh sialan, dan kemudian mengumpulkannya di luka tembak sialan untuk terus memperbaikinya. Mawar, plum musim semi, krisan musim gugur, dan bambu musim dingin menunggu dengan cemas di depan pintu. Untuk sesaat, mereka semua berusia 6 dan 7, berharap Lin Huan dapat menyembuhkan luka sialan secepatnya. Ross melihat hati ketiga orang itu gelisah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya. Kamu tidak perlu khawatir, keterampilan medis Kakak Huan tidak ada bandingannya di dunia, dan dia pasti bisa menyembuhkan sialan. Ketiga wanita itu mengangguk, tapi mereka masih khawatir. Chun Mei mau tidak mau bertanya, Ross, kamu tidak ragu-ragu untuk mengkhianati aliansi 7 pembunuh. Apakah kamu tidak takut mengikuti Lin Huan? Apa yang Anda takutkan? Ross bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kami khawatir tentang balas dendam Liga 7 Pembunuh. Kita semua tahu betapa terorisnya Liga 7 Pembunuh itu. Ketiga gadis itu mengangguk dan berkata, takut. Ross dengan lembut mengangguk, berkata, hanya dengan saudara laki-laki Huan bersama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ross mengatakan kontradiksi yang tak tertandingi membuat ketiga wanita itu bertanya-tanya. Senyum Ross, seperti bunga persik halus yang mekar penuh, berkata dengan lembut, saat kamu bersama saudara Huan, setelah kamu merasakan kebahagiaan sejati, kamu akan mengerti. Ketiga gadis itu tiba-tiba tersipu, dan sesaat mereka semua menundukkan kepala. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Lin Huan telah memainkan Yin dan Yang Qi secara penuh. Dia hanya merasa bahwa semua Qi di tubuhnya telah dimasukkan ke dalam tubuh sialan untuk membantunya memperbaiki luka tembak. Lin Huan tahu bahwa jika luka tembak sialan tidak dapat diperbaiki kali ini, jika sialan tidak beruntung, maka Qi yang menyelaraskan Yin yang tidak dapat ditransfer ke dalam tubuhnya sendiri melalui cara kombinasi, jadi dia takut dia akan mati. Meskipun Lin Huan ketakutan, dia tidak mengabaikannya sama sekali. Dia berkonsentrasi untuk memindahkan nafas ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, tetapi melihat tubuh Lin Huan dan sialan tampaknya menjadi transparan, segumpal napas beredar di sekitar meridian mereka. Apalagi saat nafas berenang ke posisi terluka, ia berkumpul menjadi bentuk bulat dan terus bertambah. Lin Huan semakin lemah. Dia merasa seolah-olah dia telah dilubangi. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata, dan saya akan pingsan. Tapi Lin Huan tahu bahwa dia tidak bisa pingsan, jadi dia terus menghabiskan nafasnya dan memindahkannya ke tubuh sialan. Untungnya, luka tembak sialan mulai membaik secara bertahap. Meski lambat, kulit lukanya perlahan berubah menjadi baru, dan peluru yang tertanam di tubuhnya mulai meluncur keluar sedikit demi sedikit. Lin Huan mengatupkan giginya dan memasukkan sisa nafas ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, peluru itu akhirnya terlepas. Dengan pengoperasian Yin dan Yang yang terus-menerus, kulit yang terluka secara ajaib pulih seperti semula, seolah-olah tidak ada kerusakan sama sekali. Lin Huan, dokter bunga persik, tersenyum bahagia. Tiba-tiba, matanya menjadi gelap. Dia merasakan tenggorokannya manis dan mengeluarkan seteguk darah. Sialan yang telah diperbaiki bangun sambil menangis dan melihat Lin Huan, yang terbaring di tempat tidur dan terlihat sangat pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keheranan, Saudara Huan, ada apa denganmu? Lin Huan kian terhibur, membuka matanya sedikit, dan berkata, sialan, apa kabar? Mata sialan berkaca-kaca, dia mengangguk dengan berat dan berkata, Saudara Huan, saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Lin Huan tersenyum, matanya kembali hitam, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sialan tahu bahwa Lin Huan membuang terlalu banyak energi saat ini. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, dia takut kehilangan nyawanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Namun, saat ini, melihat Lin Huan pingsan lagi, Sialan tidak bisa menahan diri untuk melemparkan dirinya ke depan Lin Huan dan menangis dengan sedih. Saudara Huan, bangun, bangun. Keempat orang di luar pintu mendengar suara itu dan mau tidak mau bergegas masuk satu demi satu. Saat ini, Sialan menangis di depan Lin Huan. Chun Mei, Qiuju dan Dongsu tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka.
Mereka diam-diam berkata, Lin Huan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Lan. Dia begitu penyayang dan saleh sehingga dia takut Sue Hong tidak akan pernah bisa melakukannya. Namun, saat ini, nyawa Lin Huan dalam bahaya. Apa yang akan dia lakukan? Ketiga gadis itu sejenak khawatir. Rose jelas tahu apa yang sedang terjadi. Dia melompat ke tempat tidur dan memakannya dengan kaki Lin Huan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu malu, bertanya-tanya kapan dan bagaimana Rose bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Namun, yang aneh adalah saat Mawar mencicipi raksasa itu dari atas ke bawah, dan sangat menstimulasinya, raksasa itu perlahan bereaksi, dan tumbuh seperti jamur. Hingga menjadi tongkat naga raksasa, Mawar itu berhenti. Ini adalah pertama kalinya keempat wanita itu melihat benda besar milik pria itu. Mereka ketakutan sesaat, dan wajah mereka kembali memerah. Meski mereka memalingkan wajah satu demi satu, mereka tetap mengintip dengan rasa ingin tahu. Apalagi jantung sialan berdebar-debar, apakah hal itu membuat diri sendiri sakit dan bahagia? Saat sialan sedang bermeditasi, Rose menarik sialan dan berkata, "Sialan, cepatlah. Duduklah, mengapa kamu melakukannya?" Sialan bingung. "Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Duduk saja di atasnya," desak Mawar. Sialan juga tidak malu-malu, mau tidak mau pergi ke Lin Huan dan duduk, memandangi raksasa gila yang menempel tinggi pada dirinya sendiri, tidak bisa menahan nafas. Rose mau tidak mau berkata dengan terkejut, "Apakah kamu belum pernah melakukan hal seperti itu?" "Apa masalahnya?" Sialan bertanya dengan bingung. "Hal yang kamu lakukan dengan seorang pria, hal yang membuatmu tertawa." Rose berpikir dan menjelaskan kata-katanya. Bukan hanya sialan, tapi Chunmei juga kaget dan berteriak. "Ada apa dengan Mawar itu? Bagaimana Sialan dan Lin Huan bisa melakukan itu?" Sialan tergagap dan berkata, "Saya melakukannya. Sebelum saya terluka, saya dan saudara Huan melakukannya sekali." Setelah itu wajahnya memerah. Chunmei dan ketiga gadis lainnya berseru kaget lagi, "Kamu telah memberikannya kepada Lin Huan." Sialan mengangguk malu-malu. Rose memandang beberapa orang dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Apakah kamu masih perawan?" Chunmei dan ketiga gadis lainnya tidak bisa. Mau tidak mau mengangguk, hati Rose menjadi masam, dan berkata dalam hati, pertama kali mereka bisa memberikan saudara laki-laki Huan, tapi dia sendiri tidak bisa pergi, kamu dan dia melakukannya lagi. Charlotte sangat pemalu. Bagaimanapun, dia mengambil inisiatif di depan beberapa orang. Sebagai seorang pemula, hal seperti itu benar-benar tidak mungkin. Namun, Rose melihat bahwa Lin Huan memiliki lebih banyak asupan udara dan kurang pernafasan. Untuk sesaat, aku tidak peduli untuk berbicara. Aku segera menarik Sialan dan mengarahkan tongkat naga Lin Huan. Tapi bagaimanapun juga, sialan baru saja mematahkan tubuhnya dari Mawar, sialan menjerit memilukan. Rose terkejut mengetahui bahwa sialan belum mengeluarkan air. Tidak mudah baginya untuk membiarkan raksasa Lin Huan menempel. Jadi Mawar itu meremas benang sari merah muda di kaki sialan. Untuk beberapa saat, air sudah mengalir. Chunmei dan tiga gadis lainnya melihatnya dan merasakan ada banyak air yang mengalir keluar dari tubuh bagian bawah mereka, jadi seluruh tubuh mereka terasa lembut. Lihat Rose lagi menarik Sialan, mengarahkan tongkat raksasa besar itu ke Lin Huan, dan mendorongnya dengan kuat. Dengan tubuh sialan yang perlahan duduk, sialan kembali mengeluarkan tangis entah itu kesakitan atau tangis bahagia. Dengan gambaran yang begitu jelas di depan Chunmei dan tiga wanita lainnya, ketiga wanita itu tidak bisa menahan tangis dan jatuh ke tanah. Tentunya rangsangan ekstrim itulah yang membuat ketiga wanita tersebut menjadi lembek dan tanpa tulang, tak mampu menopang tubuhnya untuk beberapa saat. Rose memandangi ketiga wanita itu, tidak bisa menahan senyum, berkata, Oke, kita keluar." Rose segera menyeret Softry keluar kamar, namun menutup pintu. Rose memandang ketiga orang itu saat ini, wajahnya dipenuhi awan merah, dan dia tidak bisa menahan tawa. Rose tidak tersenyum, tapi dengan senyuman ini, gadis ketiga merasa malu. Dia ingin menemukan cara untuk masuk. Rose berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mengikuti saudara Huan, cepat atau lambat dia akan menginginkanmu, jadi cepat atau lambat kamu akan mengalami hari seperti itu." Ketiga gadis itu mencium ucapan, memikirkan hari itu mereka beberapa orang membunuh Lin Huan, tangan Lin Huan bersentuhan, membuat mereka mati rasa, seperti adegan sengatan listrik, mau tak mau tersipu malu.
Satu demi satu berkata dalam hati, hal yang begitu besar, masukkan diri Anda ke tempat yang begitu kecil, dapatkah itu sangat menyakitkan? Tapi ketika aku memikirkannya, aku hanya bisa menggelengkan kepalaku. Ross melihat tingkah aneh ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat beruntung. Jangan khawatir, Saudara Huan akan sangat mencintaimu di masa depan. Ross, apa ruginya kalau lewat jalan itu? Chun Mei bertanya dengan berani. Awalnya akan menyakitkan, tapi nanti akan membahagiakan, dan kamu akan menyukai perasaan itu. Ross berkata dengan lemah, mau tidak mau memikirkan adegan yang dirusak oleh orang itu untuk pertama kalinya, perasaan kesemutan itu seolah-olah masih di depanmu. Baru setelah saya mengikuti Saudara Huan barulah saya merasa sangat bahagia. Saya pikir jika yang pertama kali adalah Saudara Huan, dia tidak akan bersikap kasar, dan dia tidak akan terlalu menyakiti dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, aku tidak hanya menyesal, tapi juga membenci orang yang semakin menghancurkanku.